Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, marilah kita lanjut materi kita bab berikutnya, yaitu tentang bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat sebenarnya itu sudah dipelajari pada saat kelas 7. Jadi kita sedikit mengulang tentang bilangan berpangkat. Pengertian daripada bilangan berpangkat. Jadi bilangan berpangkat itu adalah bilangan yang dikalikan dengan bilangan itu sendiri secara berulang. Jadi bilangan itu dikalikan dengan bilangan itu sendiri secara berulang. Biasanya bentuk bilangan berpangkat itu ditulis dengan A pangkat N itu sama dengan A kali A kali A kali A, di mana A ini sebanyak N faktor, di mana A itu disebut dengan bilangan pokok, sedangkan N ini disebut dengan pangkat atau eksponen. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh soal. Contoh soal di sini, yang pertama, uraikan bentuk eksponen berikut. Yang pertama, A itu adalah 4 pangkat 3. Jadi kita uraikan. Kalau 4 pangkat 3 itu sama halnya dengan 4 dikali 4 dikali 4. 4 ini sebanyak 3 kali karena faktornya adalah 3. Yang B, 2 pangkat 4 itu sama halnya dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4. Nah, yang contoh berikut, min 3 pangkat 3 itu sama halnya dengan min 3 dikali min 3 dikali min 3 sebanyak 3 faktor. Sekarang kalau misalnya dia berupa pecahan, min 2/3 pangkat 4, caranya sama. Jadi bilangan pokoknya itu adalah min 2/3 kita kalikan sebanyak 4 kali. Jadi min 2/3 dikali min 2/3 dikali min 2/3. Satu lagi dikali dengan min 2/3. Berikut E min 3 pangkat 4. Jadi kalau min 3 pangkat 4 berarti min 3 kali 3 kali 3 kali 3. Yang F itu adalah min 1/5 dikali 1/5 dikali 1/5. Sampai sini jelas? Oke, kalau sudah jelas, kita lanjut contoh kedua. Contoh kedua, di sini katanya nyatakan perkalian berikut dengan eksponen. Jadi bilangan ini kita nyatakan dengan bilangan berpangkat. Jadi caranya di sini 5 kali 5 kali 5 kali 5. Di mana 5 ini adalah bilangan pokok. Sekarang 5-nya ada berapa? Nah, karena 5-nya ada 4, maka eksponennya kita ubah bilangan berpangkatnya 5 pangkat 4. Yang B, 2/3 dikali 2/3 dikali 2/3. Jadi penulisan bilangan berpangkatnya itu adalah 2/3 pangkat 1, 2, 3 pangkat 3. C itu adalah P pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi P pangkat
7. Contoh yang D, di sini min 2Y, di mana min 2Y ini adalah bilangan pokok. Jadi kita tetap tulis min 2Y. Nah, untuk pangkatnya, berapa pangkatnya kita hitung. Min 2-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Anak-anakku sekalian, marilah kita lanjut materi kita, yaitu tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Sifat-sifat bilangan berpangkat ini adalah A pangkat M dikali A pangkat N. Apabila bilangan pokoknya sama, dia dikali, berarti cara penyelesaiannya A pangkat kita tambah ke A pangkat M tambah N. Jika A pangkat M dibagi A pangkat N, jadi sama dengan A pangkat M kurang N. Buka kurung A pangkat M dikali N, jadi cara penyelesaiannya itu adalah A pangkat M kali N. A kali B pangkat M. A ini sama halnya dengan A pangkat 1, B ini adalah B pangkat 1. Jadi cara penyelesaiannya adalah A pangkat 1 kali M, A pangkat M, B ini pangkat 1, berarti B pangkat 1 kali M, berarti B pangkat M. Bagaimana kalau dia pecahan? Sama, kalau dia pecahan berarti A ini pangkat 1 kali N, A pangkat N, B ini pangkat 1, berarti B pangkat 1 kali N, B pangkat N. Jadi cara mengingat rumus atau sifat-sifat bilangan berpangkat, apabila bilangan pokoknya sama, dia dikali, artinya pangkatnya kita tambah. Bilangan pokoknya sama, dia dibagi, berarti pangkat yang harus kita kurang. Kalau dalam kurung, itu pangkat yang harus kita kali. Paham? Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh soal. Contoh soal 1. 3 pangkat min 2 dikali 3 pangkat 8. Kita lihat, ini bilangan pokoknya sama-sama 3. Jadi cara penyelesaiannya 3 pangkat, karena ini dikali, berarti pangkatnya harus kita tambah. Jadi 3 pangkat min 2 ditambah 8. Maka sama dengan 3 pangkat 6. Contoh 2. 6 pangkat 7 dikali 6 pangkat 4 dibagi 6 pangkat 2. Jadi cara penyelesaiannya kita gunakan dengan sifat-sifat tadi. Jadi kalau ini bilangan pokoknya sama-sama 6, berarti 6 pangkat 7. Karena ini dikali, berarti pangkat ini kita tambah, berarti ditambah dengan 4. Ini dibagi, berarti pangkat harus kita kurang dengan 2. Berarti sama dengan 6 pangkat 7 tambah 4, 11. 11 dikurang 2, itu adalah 9. Jelas kan? Contoh 3. Contoh 3, 3x pangkat 2, y pangkat 4, z pangkat 5, kita pangkatkan dengan 2. Tadi sudah Ibu bicarakan pada sifat-sifat bahwa kalau dalam kurung itu berarti pangkat yang kita kali. Kalau ini 3, berarti ini 3, ini sama halnya dengan 3 pangkat 1. Ingat, kalau dalam kurung pangkat yang kita kali, berarti ini 3 pangkat 1 kali 2, 2. X pangkat 2 kali 2, 4. Y pangkat 4 kali 2, 8. Z pangkat 5 kali 2 itu adalah 10. Atau mau disederhanakan, 3 pangkat 2 itu berarti 3 kali 3. 3 kali 3 adalah 9. Maka 9 X pangkat 4, Y pangkat 8, Z pangkat 10. Mudah kan? Kita coba contoh yang keempat. Contoh keempat, P pangkat 5 dikali P pangkat 2 dibagi P pangkat min 3. Kita selesaikan dalam kurung dulu.
Karena bilangan pokoknya sama P, berarti P pangkat. Dia dikali, berarti pangkat kita tambah. 5 tambah 2. Dibagi P pangkat min 3. Sama dengan P pangkat 5 tambah 2 itu adalah 7. Karena ini dibagi, berarti pangkat yang harus kita kurang. Berarti karena dibagi pangkat kita kurang, sedangkan P di sini pangkat min 3. Berarti karena min 3 kita buat kurung. Jadi sama dengan P pangkat 7 tambah 3. Maka hasilnya adalah P pangkat 10. Jelas anak-anak? Oke, kalau jelas kita lanjut contoh berikutnya. Contoh kelima, hampir sama dengan contoh keempat. Kita selesaikan dalam kurung terlebih dahulu. Berarti 2 pangkat 4 dibagi kurung 2 pangkat min 9. Oh, ini dikali. Kalau dikali pangkat ditambah. Berarti ditambah dengan 5. Berarti sama dengan 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat utang 9 min 9 ditambah 5 itu adalah min 4. Selesaikan lagi dengan sifat. Berarti 2 pangkat 4 karena dia dibagi pangkat dikurang. Kurang min 4. Jadi sama dengan 2 pangkat 4 tambah 4. Maka sama dengan 2 pangkat 8. Enak kan belajar matematika? Oke, kita lanjut contoh dengan nomor 6. Ingat, ibu tadi bilang bahwa kalau dalam kurung pangkat yang kita kali. Oh, ini ada angka 2. Kalau angka 2 berarti ini adalah 2 pangkat 1. Jadi 2 pangkat 1 kali 3, 3. P pangkat 3 kali 3, 9. Q pangkat, oh ini tidak ada, berarti ini adalah 1. Berarti Q pangkat 1 kali 3, 3. Dikali P pangkat 4, ini kita kali 1. 4 kali 1 adalah 4. 4 dibagi 2 adalah 2. Kemudian kita lihat, oh ini ada sama-sama bilangan pokoknya P. Berarti ini 2 pangkat 3, berarti 2 kali 2 kali 2. Berarti adalah 8. P pangkat. Karena ini dikali, berarti pangkat kita tambah. 9 tambah 2, 9 tambah 2, itu adalah 11. Q pangkat 3. Selesai. Contoh 7. Contoh 7, kira-kira ada yang bisa? Oke, kita kerjakan sama-sama. Untuk nomor 7, contoh 7 ini boleh prosesnya ada 2 cara. Boleh kita selesaikan dulu dalam kurung, atau boleh kita pangkatkan terlebih dahulu. Hasilnya sama. Kalau mau dipangkatkan silakan. X pangkat 5 kali 3, 15. Y pangkat 3 kali 3, 9. Dibagi X, oh ini pangkat 1, ini pangkat 1. Jadi X pangkat 1 kali 3, 3. Y pangkat 1 kali 3, 3. Oke. Dikali X pangkat 3, Y pangkat 2. Oke. Kemudian sampai di sini kita selesaikan dalam kurung. Oh, ini dibagi. Berarti pangkat yang harus kita kurangkan. Berarti X pangkat 15, lihat X dengan X. Nah, berarti lihat pangkatnya. Berarti 15 dikurang 3. Terus Y pangkat, ini 9 karena dibagi dikurang, jadi 9 dikurang 3 dikali X pangkat 3, Y pangkat 2. Oke, lanjut. X pangkat 15 dikurang 3 itu adalah 12. Y pangkat 9 dikurang 3 itu adalah 6. Dikali X pangkat 3, Y pangkat 2. Kita selesaikan lagi dengan sifat.
Ini adalah bilangan pokok X, ini bilangan pokok X. Jadi X pangkat. Oh, di sini dikali. Kalau dikali berarti pangkat iya, berarti pangkat harus kita tambah. Berarti di sini pangkat 12, ini pangkat 3. Ini 12 ditambah 3. Y pangkat kali sama pangkat ditambah 6 ditambah 2. Maka hasil akhir adalah X pangkat 12 tambah 3, 15. Y pangkat 6 tambah 2 adalah 8. Contoh terakhir. A pangkat 2, B pangkat 3, C pangkat 4 per A kali B pangkat 2 kali C dipangkatkan ke 2. Boleh kita kalikan dulu pangkatnya. Berarti ini A pangkat 2 kali 2 adalah 4. B pangkat 3 kali 2, 6. C pangkat 4 kali 2 adalah 8. Per A pangkat, ini pangkat 1, ini pangkat 1. Jadi A pangkat 1 kali 2, 2. B pangkat 2 kali 2, 4. C pangkat 1 kali 2 adalah 2. Sifatnya per ini sama dengan bagi. Berarti kalau dibagi pangkat dikurang. Jadi A pangkat ini 4, ini 2. Berarti 4 dikurang 2. B pangkat 6, ini 4. Karena bagi berarti pangkat kurang. 6 dikurang 4. C pangkat 8 dikurang 2. Maka hasilnya adalah A pangkat 2, B pangkat 6 dikurang 4, 2. C pangkat 8 dikurang 2, 6. Kira-kira ada masalah? Matematika itu sama sekali tidak sulit. Matematika itu adalah pelajaran yang paling asik. Oke, sampai di sini contoh dari Ibu. Kemudian selanjutnya untuk mengetahui batas pengerti atau ngerti kalian sampai di mana, Ibu kasih beberapa contoh latihan. Silakan kalian kerjakan latihan yang Ibu berikan. Terima kasih.